Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianto, NIM 180270. Mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan, di mana untuk video kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester Jaringan Syaraf Tiruan, yang dimana saya sudah mengerjakan untuk soalnya. Jadi untuk ujian akhir semester ini, dimana studi kasusnya penentuan bidang kompetensi skripsi prodi teknik informatika, ya, dimana kasus ini bertujuan untuk membuat program menentukan bidang kompetensi seorang mahasiswa dalam memilih tema, ya, judul skripsi. Penentuan bidang kompetensi yang bernilai mata kuliah semester 1 sampai dengan semester 7, di mana ada 42 mata kuliah. Jumlahnya nanti itu ada 42. Jadi X1 sampai X42. Sedangkan outputnya nanti ada 5 bidang kompetensi. Nah, untuk nomornya di sini ada target yang akan kita buat, ya. Jadi saya sudah membuat hasilnya, di mana target pertama itu 00011 dan target kedua itu 01100 dan target ketiga itu 10101. Dan keterangan di sini, yang pertama itu program aplikasi, yang kedua jaringan komputer Jarkom, ya, dan web, yang ketiga sistem cerdas, yang keempat SMBD, yang kelima grafik dan desain. Nah, untuk 10 data lama itu nanti pada saat di Excel, ya, di sheet yang sudah disediakan. Di sini untuk bidang datanya, nih data statistikanya di sini sampai 42 dengan target dari semua bidang, ya. Di sini sudah ada untuk yang A itu 1, yang B dan 0,75, yang C 0,5, yang D 0,25, serta yang E yang kelima itu 0. Nah, jadi dari setiap nilainya nanti akan dicari sebagai arsitekturnya. Nah, arsitekturnya ini sudah saya cari. Nah, ini hasilnya, di mana arsitektur jaringannya untuk X1 di sini teman-teman bisa lihat, ya, sampai 42 dengan target pertama, target kedua dan target ketiga. Dan itu menghasilkan output. Nah, outputnya yang mana nanti akan dicari. Nah, ini untuk soal-soalnya, ya, bisa teman-teman lihat. Dan dimana nanti hasil runningnya itu nilai bobot awal, ya, dan bias awal yang dibangkitkan secara random, lalu hasil A, E, ya, dan performance dari proses awal, dan kesimpulannya nanti dari hasil poin tersebut. Dan hasil grafik proses pelatihannya, ya, dijelaskan grafiknya dan iterasi, lalu untuk proses pelatihan, ya, dan stop untuk proses ini pelatihannya, ya, pada iterasi baik iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga dan seterusnya. Lalu untuk bobot dan bias akhir, di mana itu nanti di dalam hasil proses pelatihan. Nah, setelah itu dapatlah nanti A1, E1 dan performance-nya itu dari pengujian data lama dan hasil kesimpulannya. Nah, didapatlah nanti nilai hasil A2 dari proses pengujian data baru. Nah, di sini saya sudah menyiapkan di proses data lama, ini data lamanya, dan ini data barunya. Data lama ini diambil juga dari data awalnya. Dan data baru ini berbeda, sangat berbeda jauh dengan semua data-data yang ada di dalam data lama, ya. Nah, makanya dibuat data baru. Lalu untuk di MATLAB saya sudah mengimplementasikannya. Di sini teman-teman bisa lihat dari hasil codingan yang sudah saya buat menggunakan MATLAB 7.80R 2009A. Nah, untuk di mana netnya nanti itu di sini
ya menggunakan Hadlim ya, Hadlim karena di sini tidak ada min ya. Makanya saya mengambil rumus Hadlim dan nah untuk polanya di sini panjang ini sampai 7 meter. Oh enggak sampai ya. Ya kurang lebih panjang ya. Ini bisa diletakkan ke bawah, bisa disesuaikan. Cuman ini bisa dilanjutkan dengan target. Nah, target di sini sesuai dengan yang di dalam modul. Maksudnya di dalam soal. Nah, soalnya ini ya. Nah, ini kan sudah diberikan targetnya. Apa yang akan kita targetkan nanti? Nah, inilah kita masukkan nilainya 001 terus sampai akhir. Lalu untuk performance iterasi pertama di sini dengan rumus A, PF ya, AF, E dan performance sama dengan sim net P ya, kurung siku dan targetnya nanti kita masukkan nilainya. Lalu untuk koreksi perbaikan di mana itu rumusnya DW sama dengan rel ya, W, P ya, koma dengan ini, lalu dilanjutkan dengan W sama dengan W ditambah DW nya tadi yang di atas tadi yang sudah dari hasil proses perbaikan, dimana nanti ada nilai yang menunjukkan hasil min. Nah, itu nanti dia akan proses, lalu selesai koreksi perbaikan, lalu lanjut ke proses pelatihan. Nah, proses pelatihan ini itu dilihat dengan ini sudah disediakan soalnya ya. Nih. Nah, ini untuk konstanta nilai input, dimana untuk bobot awal dan bias awal itu random, dan net train parameter EPOS itu 100, dan net train parameter show itu 2, dan net train parameter IR itu 0,1, dan net train parameter goalnya itu 0,001. Nah, kalau dilihat di sini nih teman-teman bisa lihat, dan bobotnya 1,1, lalu biasnya 1, dan diakhiri dengan N, lalu bobot akhir dan input dihasilkan dan bias akhirnya. Nah, itu untuk proses pelatihannya. Nah, selanjutnya setelah dalam proses pelatihannya lanjut ke proses pengujian data lama. Nah, untuk data lama kita masukkanlah polanya nanti itu, nah yang sudah di dalam Excel tadi nih, pola data lama nih. Di sini semua yang ada di dalam Excel ini nanti kita masukkan ke dalam MATLAB-nya nanti. Nah, di sini sudah saya masukkan, sudah saya sediakan. Teman-teman bisa lihat nih panjang juga nih, sama seperti pola yang pertama. Oh, pendek ya, 1 meter. Oke. Untuk targetnya juga disesuaikan ya seperti di atas. Lalu untuk net IW dan net IB-nya ya menghasilkan dengan rumus A, PF, AF, E dan performance. Nah, untuk proses pengujian data baru. Nah, data baru ini polanya diambil dari ya ini yang sudah disediakan di Excel juga. Nah, ini nilai-nilainya ini nanti kita masukkan ke dalam MATLAB. Nah, di MATLAB inilah kita masukkan yang sudah saya masukkan di sini. Ini hasilnya panjang juga atau pendek ya, 1 meter. Nah, lalu berhenti dengan net IW-nya 1,1 sama dengan bobot akhir in out ya, if A2 ya, lalu else A2 ya. Nah, ini memberikan keterangan di mana nanti di dalam hasil nilai yang telah didapat dengan bobot akhir input dan output, maka menghasilkan jika nantinya ya A2 ini bernilai 001, maka yang dihasilkan adalah program aplikasi. Nah, lalu jika nanti A2-nya itu menghasilkan 010, maka jaringan ini ya 010, maka itu jaringan dan web. Nah, lalu jika nanti A2-nya itu menghasilkan 011, maka menghasilkan sistem cerdas. Lalu
A2-nya menghasilkan 100 itu menghasilkan SMDD. Dan yang terakhir, jika nantinya itu nilainya yang di sini di dalam proses pelatihan, oh ini di akhir ya, di ujung. Nah 101, maka nanti outputnya akan memberikan dengan grafik dan desain. Itulah untuk beberapa codingan dari awal sampai akhir yang sudah saya masukkan ke dalam Mathway. Nah untuk menjalankannya tinggal klik atau mau cepatnya ya klik sini, ini tanda ini, langsung jalan. Oke, nah ini sudah proses jalan. Nah ini ya, nah ini untuk kolomnya sampai 42. Lalu nah ini untuk targetnya, beberapa target dan beberapa kolom yang sudah terisi. Nah ini terisi nih teman-teman. Nah ini P nya, P yang sudah kita isi tadi di atas. Oke, nah setelah itu oh terjadi error. Nah ini kalau di sini terkadang kalau menggunakan Xlab itu sering terjadi kesalahan error, di mana errornya itu ketika rumus itu tidak terbaca. Nah di mana terkadang tidak saya sudah menyesuaikannya ya, tetapi masih tidak ada error ya. Mungkin cukup sampai di sini video penjelasan mengenai presentasi tugas akhir ujian akhir semester ya untuk mata kuliah jaringan syaraf hewan. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.